Oke. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, pengawas dan penilik, Bapak Ibu Kepala PAUD, TK, KB, TPA, PPT, SPS, negeri maupun swasta. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SD negeri maupun swasta. Dan Bapak Ibu, yang saya hormati Kepala SMP negeri maupun swasta, Bapak Ibu Kepala MI, MTS negeri dan swasta, seluruh pimpinan LKP dan seluruh pimpinan PKBM maupun SKB, dan Bapak Ibu guru seluruh negeri, swasta, TK, SD, SMP, MI, MTS, yang kami banggakan. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit gangguan teknis, maka live streaming ini tertunda 30 menit. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk berikutnya akan kami sampaikan sekali lagi permohonan maaf dan terima kasih telah bergabung untuk kita di sore hari ini. Mari berikutnya kita akan mengikuti materi sosialisasi persiapan pembatasan sosial berskala besar untuk Kota Surabaya di bidang pendidikan dan sekaligus kita mensosialisasi pelaksanaan pembelajaran daring selama bulan Ramadan dan pengaturan jam kerja untuk Bapak Ibu guru seluruhnya selama bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu untuk sosialisasi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di bidang pendidikan. Next. Dasar hukum yang kita pakai Bapak Ibu, yang pertama adalah Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Surabaya. Yang kedua adalah Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor 800/4002 43.6.8.3/2020 tanggal 23 April 2020 hal penetapan jam kerja selama bulan suci Ramadan 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Next. Yang pertama, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan, mohon untuk menjadwalkan seluruh guru atau instruktur atau tutor untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran dari rumah atau tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan atau secara virtual, disesuaikan dengan keterbatasan perangkat daring di sekolah masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan menjadwalkan seluruh tenaga kependidikan atau administrasi untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disediakan dengan bentuk kebutuhan masing-masing. Next. Yang ketiga, selama berada di rumah, guru, instruktur, tutor, dan tenaga kependidikan atau administrasi tetap melaksanakan tugasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien. Yang keempat, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan menjadwalkan piket untuk tenaga keamanan dan kebersihan sekolah. Yang kelima, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan memastikan bahwa proses pembelajaran di rumah secara daring ataupun semi daring ataupun konvensional tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik di dalam proses pembelajaran. Next.
Yang keenam, Bapak Ibu kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan melakukan pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya. Yang ketujuh, koordinator pengawas dan penilai melaksanakan tugas kedinasan dari rumah atau work from home dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Yang kedelapan, pengawas dan penilai serta kepala sekolah melakukan pemantauan secara intensif melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan negeri maupun swasta tetap melakukan proses pembelajaran di rumah melalui sistem dalam jaringan atau daring. Next. Yang kesembilan, untuk seluruh tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik, mohon Bapak Ibu guru selama masa belajar di rumah diprogramkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dengan tidak mengutamakan pencapaian target kurikulum, mengutamakan pendidikan kecakapan hidup atau life skill, ya terutama wawasan-wawasan tentang COVID, bagaimana penanganannya, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana cara mencegah untuk tidak terjangkit dan seterusnya. Kemudian penguatan pendidikan karakter dan mempertimbangkan waktu serta tingkat kesulitan. Sehingga selama proses belajar mengajar secara daring maupun semi daring ya di rumah tidak memberatkan peserta didik baik dari sisi aspek teknis maupun substansi pembelajarannya. Next. Yang ke-10, bahwa tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam masa belajar di rumah diprogramkan sesuai kurikulum yang berlaku dengan tidak mengutamakan pencapaian target kurikulum, ya, dan seterusnya sekali lagi mengutamakan pendidikan kecakapan hidup. Kalau anak-anak TK bagaimana dia belajar melipat selimut, ya, bagaimana membersihkan tempat tidur, bagaimana membantu orang tua, ya, kemudian bagaimana dia menyiapkan minum sendiri dan seterusnya. Penguatan pendidikan karakter di keluarga sangat diutamakan, ya. Dan sekali lagi tugas-tugas, ya, mohon untuk mempertimbangkan waktu serta tingkat kesulitan siswa. Waktunya istirahat, istirahat. Karena itu nanti seluruh Bapak Ibu kepala sekolah untuk menjadwalkan SFH. Berikutnya next. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita sampaikan bagaimana pengaturan jam kerja bagi pengawas, penilai, guru, dan tenaga pendidikan di sekolah SD maupun SMP negeri dan swasta selama melaksanakan tugas kedinasan dari rumah atau work from home atau WFH selama bulan Ramadan, yaitu diatur sebagai berikut sesuai dengan edaran dari Bapak Sekda Kota Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang sekolahnya masuk Senin sampai Jumat, maka bisa diatur bahwa Senin sampai dengan Kamis jam kerjanya pukul 07 sampai 14.00. Dengan waktu istirahat Bapak Ibu guru adalah 11.00 sampai 11.30. Nah, sedangkan Jumat, maka mulai pukul 07.07 sampai 14.30 dengan waktu istirahat jam 11.30 sampai jam 12.30. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu guru semuanya melakukan laporan, terutama Bapak Ibu pengawas, penilai, tenaga admin, ya, yang PNS, ya, utamanya ini, tolong lakukan pelaporan geotek sebelum jam 07.00 ya, dan nanti setelah jam 14.00 ya. Demikian juga untuk hari Jumat, berarti sebelum jam 07.00 untuk geoteknya pelaporan masuk dan pulangnya berarti jam 14.30, berarti mungkin 1 menit atau 2 menit setelah 14.30. Waktunya istirahat, Bapak Ibu silahkan beristirahat ya. Next. Nah, untuk Bapak Ibu sekolah yang masuknya Senin sampai Sabtu, maka bisa mengikuti ketentuan jam kerja seperti pada tabel berikut. Jadi untuk Senin sampai Kamis,
pukul 07.00 sampai 13.00 dengan waktu istirahat jam 10 sampai jam 10.30. Sedangkan hari Jumat masuk jam 07.00, selesai atau pulang kerja jam 13.30 dengan waktu istirahat jam 11.30 sampai jam 12.30. Sedangkan hari Sabtu berarti masuk jam 08.00 sampai dengan jam 10.00 tanpa istirahat. Nah, karena itu geoteknya untuk masuk dan geoteknya untuk pulang silahkan mengikuti waktu yang ditentukan tersebut. Next. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nomor 12, pengaturan jam kerja selama bulan Ramadan maupun selama PSBB ini Bapak Ibu, jam kerja bagi instruktur atau tutor ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Jadi kalau PKBM atau LKP ya atau ini silahkan untuk ditentukan sesuai dengan kondisi di PKBM atau LKP masing-masing. Yang ke-13, bahwa pengaturan jam kerja bagi guru dan Ditpendik, DMI atau MTS, maka ditentukan oleh Kementerian Agama. Nah, maka Bapak Ibu guru yang mengajar di MI atau MTS, baik negeri maupun swasta, silakan mengikuti ketentuan dari Kemenak. Berikutnya, nomor 14, untuk seluruh sekolah atau lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, baik itu pendidikan formal maupun non-formal, maka sejak tanggal 27 April besok pagi sampai dengan 11 Mei 2020, seluruh siswa belajar dari rumah. Jangan ada satupun siswa yang ke sekolah ataupun berkeliaran di luar rumah pada jam-jam sekolah, ya, ataupun pada hari itu karena segala aturan PSBB diberlakukan. Tanggal 27 mulai besok meskipun PSBB belum mulainya baru 28, tapi seluruh siswa sekali lagi mulai tanggal 27 April sampai 11 Mei belajar di rumah. Next. Berikutnya Bapak Ibu yang ke-15, bahwa kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah SD dan SMP negeri dan swasta. Ini khusus Bapak Ibu kepala sekolah SD dan SMP negeri dan swasta. Mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk menjadwalkan school from home atau learning from home atau SFH dan work from home atau WFH untuk seluruh guru. Ya, untuk seluruh guru dan tendik, kecuali adalah tenaga keamanan dan kebersihan. Mulai tanggal 27 April sampai 11 Mei, bisa Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, sesuai kondisi sekolah masing-masing. Nah, penjadwalan dan pelaporan SFH maupun WFH melalui Si Agus. Berikutnya yang ke-16, bahwa untuk jam belajar siswa dijadwalkan sesuai kondisi sekolah masing-masing, maksimal 3 mata pelajaran dalam 1 hari. Nah, sehingga tidak memberatkan siswa. Jadwal tiap minggu bisa berubah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Yang ke-17, bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Surabaya sesuai dengan Perwali, maka dimulai tanggal 28 April sampai 11 Mei 2020 dan bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi dalam hal terdapat bukti penyebaran COVID-19. Berikutnya, next. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kerjasama yang baik. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua dan badai COVID-19 segera berlalu. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih atas kerjasama yang baik.
Untuk berikutnya Bapak Ibu, sesi yang ketiga silahkan Bapak Ibu jika, ada komentar ya atau ingin yang ditanyakan silahkan bisa dituliskan. Mudah-mudahan, streaming live kali ini bisa membawa pencerahan pada Bapak Ibu semuanya dan sekali lagi Bapak Ibu untuk mematuhi semua himbauan pemerintah ya, eee di segala bidang dan kita khususnya adalah bidang pendidikan, mohon untuk seluruhnya, siswa, guru, ya, kepala sekolah, penilik, dan seluruh, kru di dunia pendidikan untuk senantiasa mematuhi semua aturan-aturan pemerintah terkait dengan penanganan Covid. Sekian Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.